صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فيما بيننا شقيا ولا محروما أنت ولينا قابل التوبة وغافر الذنب العظيم فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبعد. Ibu jemaah muliakan oleh Allah, alhamdulillah di sore yang sejuk ya kalau di Balikpapan. Hari ini dipertemukan kembali kita oleh Allah dalam dunia virtual yang insya Allah tidak mengurangi keberkahan-keberkahan yang dijanjikan oleh Allah bagi siapa-siapa saja yang berkumpul, mengkaji, mentelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu jamaah yang muliakan oleh Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la tazidu zalimina illa khasara. Patut kita syukuri atas anugerah diperkenalkan oleh Allah kita dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu sangat akrab dalam kehidupan kita, tidak saja sebagai tuntunan syariat, tidak saja sebagai tuntunan hidup, tapi dia juga bisa menjadi obat secara fisikis maupun fisik dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi anugerah Allah, dia dampingin Al-Quran dengan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sunnah-sunnah beliau yang sekaligus menjadi penguat, penafsir, juga bayan, ya, penjelas dari apa-apa yang masih umum di dalam Al-Quran. Ya, karena tidak semua rinci di dalam Al-Quran, tapi ada yang bersifat umum, kemudian diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik secara lisan maupun secara perbuatan. Ayat yang kita baca tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran itu di dalamnya ada syifa, ada kesembuhan. Kita sudah pernah bahas ini. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat pula bagi orang mukmin. Jadi Al-Quran di dalamnya ada kesembuhan. Ya, dia tidak sebutkan dawa sebagai obat, tapi dia katakan sembuh. Ya, wa rahmatul lil mu'minin, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, di dalam Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Tidak saja sebagai teori, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan itu di dalam kehidupan dia sehari-hari, dan juga bersama orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu para sahabat, dan para sahabat pun mempraktekkan. Sehingga syumuliyah atau komprehensifnya syariat Allah ini tidak saja secara teoritis di atas kertas, tapi membumi. Ya, ditampakkan oleh Nabi, diamalkan oleh para sahabat, dan diikuti oleh seluruh umat, ya, sehingga jelas tampak semua apa-apa yang tadinya samar sehingga sekarang menjadi tampak dan terlihat jelas. Jemaah muliakan oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika didatangi oleh para sahabat. Sahabat ini datang tiba-tiba membawa 30 ekor kambing. Nabi tanya, dari mana kambing ini? Maka dijelaskanlah oleh sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari menuliskan riwayatnya, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang sama. Begitu juga imam-imam yang lain juga meriwayatkan hadis yang sama. Meskipun dengan lafaz yang sedikit berbeda, tapi tidak jauh maknanya.
yaitu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau selain periwayat hadis, sekaligus juga beliau sebagai pemeran utama di dalam riwayat ini. Dia katakan, anna nasan min ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ala hayyid min ahya'il Arab, datang ke satu kampung di antara kampung-kampung orang Arab. Falam yakruhum, tapi mereka tidak menyambut mereka. Jadi datang ke satu kampung, tapi penduduk kampung tidak menyambut. Nah, kalau dalam riwayat lain istadhafu falam yastadhifu. Mereka minta dijamu sebagai tamu, tapi mereka tidak menerima. Fabainamahum kadzalik, ketika mereka seperti itu, artinya tidak diterima tadi untuk namu, idzludigha sayyidu ulaik. Seketika itu sayyidnya, pimpinan kaumnya, kepala sukunya, ludig, disengat oleh kalajengking. Faqalu, mereka berkata, fahal ma'akum min dawain aw raqid, kalian punya obat enggak? Atau kalian punya bacaan-bacaan enggak? Qalu, berkatalah sahabat Rasulullah tadi, innakum lam taqruna, kalian kan tidak menyambut kami, tidak menerima kami. Kami tadi mau namu, kalian tidak nyambut. Wala naf'al, kami enggak bisa lakukan. Hatta taj'alu lana ju'la, sampai kalian menyetujui satu ketentuan, kesepakatan. Ju'la itu semacam apa? Janji lah, semacam janji akan memberikan sesuatu, boleh gitu ya. Misal kalau saya katakan begini, kalau misal saya ke dokter, nanti dok kalau saya sembuh ini saya kasih dokter 100 juta. Itu namanya ju'ul. Ju'ul ya. Ju'ul. Atau saya datang juga ke tukang jahit, boleh. Pak, buatkan saya jas, satu style jas, nanti saya bayar 5 juta. Itu namanya ju'ul. Ya, kalau bahasa kita pesanan lah. Gitu ya. Nah, ketika jasnya jadi, maka saya bayar. Kalau jadi, kalau nggak jadi, maka saya tidak wajib bayar. Begitu juga ini yang diminta oleh sahabat Nabi ini. Buatlah satu perjanjian, kalian mau ngasih apa nanti kalau apa yang kami lakukan ini membuahkan hasil. Faja'alu lahum qati'an minasya, maka mereka pun menyepakati akan memberikan qati'an minasya, beberapa ekor kambing. Faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id Al-Khudri membaca ummil Qur'an, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Wa yajma'u bi zaqahu wa yakfilu fabara'a. Masya Allah. Dalam riwayat lain, begitu dibacakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bacaan tadi, apa yang dia baca? Al-Fatihah. Satu riwayat mengatakan dibaca 3 kali, satu riwayat mengatakan dibaca 7 kali ini Al-Fatihah. Insya Allah. Jadi dibaca oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung saja seakan-akan seperti terlepasnya sesuatu dari ikatannya. Kalau dalam dalam hadis ini, hatta laka'annama nusyita min iqal. Nusyita min iqal, lepas dari ikatannya. Seperti misalkan kita ngikat hewan, kambing, sapi diikat,
sekalinya dilepaskan itu ikatan, lalu dia jalan pergi. Nah, kira-kira begitulah gambaran yang tadinya disengat oleh kalajengking tadi. Fantalaqa wa yamshi bihi ma qalbah. Maka pergilah, berjalanlah orang tadi seperti sedia kala. Fa'aufuhum ju'lahum. Maka mereka tunaikan janji mereka. Ju'ul tadi ya. Ju'lun. Ju'lun tadi artinya janji. Janji apa? Kalau sembuh maka kami kasih sekian. Nah, begitu sembuh, maka mereka bayarlah apa yang mereka janjikan. Atau yang dipesan ya, dipesan. Ju'ul itu pesanan gitu. Atau bisa jadi PO juga bisalah kalau sekarang ya. Fa'aufu ju'lahum alladhi salahuhum alaih, yang mereka sudah sepakati. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berkata, aqsimu, bagi-bagilah. Karena disebutkan jumlahnya 30 ekor. Jadi sekali ruqyah bayarnya 30 ekor. Ibaratnya kalau sembuh nanti kamu bayar berapa? Kamu kasih berapa? 30 ekor kambing. Oke, go, berangkat. Begitu diruqyah sembuh, langsung dibayar 30 ekor. Masya Allah. Kalau diduitkan hari ini satu kambing 3 ekor 3 juta. 3 kali 3 9 juta. Karena ini yang diruqyah adalah kepala suku, bukan main-main. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kabilah ini, suku ini orang kaya, orang mampu. Orang mampu. Nanti kita jelaskan bagaimana tinjauan historisnya lebih dalam. Faqala alladhi raqa, maka orang yang meruqyah, siapa itu? Sahabat Nabi tadi, Abu Sa'id yang meruqyah, la taf'alu, jangan dibagi-bagi dulu. Hatta na'tiya Rasulullah, sampai kita bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibawalah ini 30 ekor kambing, sampailah ke Madinah, fanadhkuru lahu alladhi kana, kami ceritakanlah apa yang telah kami alami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana fananzura ma ya'muruna, kami ingin lihat apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kami. Faqadimu ala Rasulillah, datang mereka menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadzakaru lahu, maka mereka sebutkan, faqala ma yudrika annaha ruqyah, kata Nabi, kok kamu bisa tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa menjadi ruqyah? Asabtum, kata Nabi, kamu sudah melakukan perbuatan yang benar. Nah, asabtum, perbuatan yang benar yang kata Nabi itu yang mana? Perbuatan yang benar memilih surat Al-Fatihah sebagai ruqyah, atau kalian meminta bayaran, atau membawa bayaran 30 ekor itu ke sini sebelum kalian bagi-bagi. Laqad asabtum, kalian udah benar, kata Nabi. Yang mana benarnya? Ya, sehingga para ulama katakan tiga-tiganya benar. Yang pertama, mereka benar memilih surat Al-Fatihah sebagai ayat ruqyah. Yang kedua, mereka boleh atau ya juzu mubah, boleh mengambil bayaran. Yang ketiga, boleh mereka ini membawa dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum membagi-bagi, menunjukkan bahwa sahabat-sahabat tadi nggak sembarangan. Nah, karena khawatir begitu nanti dibagi-bagi, ternyata kata Nabi jangan dibagi-bagi, malah repot. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat ini, kata Nabi, asabtum, kalian sudah benar. Benar apa ya? Benar dalam 3 hal tadi. Artinya tidak diingkari oleh Nabi, tidak disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aksimu, bagi-bagi kalianlah, kata Nabi. Wadribuli, kata Nabi. Wadribuli, masukkan aku, ma'akum, bersama kalian, bisahmin, untuk dapat bagian. Masya Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bayaran ruqyah itu halal, bahkan Nabi pun meminta bagian dari bacaan-bacaan yang dibacakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, fadhahika, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum tawa, menunjukkan bahwa Nabi senang dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Kita bisa simpulkan sedikit demi sedikit dari riwayat yang barusan dibaca. Pertama, bahwa mengambil bayaran dari apa yang dibacakan berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah boleh, halal. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada sebagian yang berpendapat tidak boleh mengambil bagian itu, bacaan itu. Termasuk mazhabnya Abu Hanifah. Mazhabnya Abu Hanifah katakan tidak boleh mengambil upah dari ngajar ngaji. Karena mengaji, membaca Al-Quran itu bagian daripada ibadah. Maka ibadah itu bayarannya, pahalanya sudah dari Allah, nggak boleh lagi ngambil. Menurut mazhab Abu Hanifah. Sementara mazhab yang lain membolehkan mengambil bayaran, termasuk ruqyah, ngaji, dan sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan boleh mengambil dengan syarat tidak memberikan patokan, sehingga tidak memberatkan. Kalau ditelaah dari riwayat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, mereka sebenarnya dari awal tidak niat meruqyah, dari awal tidak niat minta kambing. Mereka tuh cuma niat namu. Karena dalam perjalanan mampir, mereka pengen mandi, mereka pengen air, mereka pengen ini dan itu. Mendekatlah ke kabilah yang tadi. Ternyata nggak diterima. Karena tidak diterima, mereka minggirlah cari tempat lain. Masya Allah. Nah, di tengah-tengah mereka sedang tidak diterima tadi, qadarullah, kepala suku disengat oleh kalajengking. Begitu sengat oleh kalajengking, mereka sudah melakukan berbagai macam nih. Kabilah tadi sudah obat ini, baca ini, sudah melakukan banyak macam. Ya, kalau bahasa orang kita itu ya kapok rasain gitu loh. Itu sahabat Nabi kok kamu tidak terima gitu. Bukan kamu tidak mampu, mereka itu mampu ya. Kalau bahasa kita itu begitu loh, kapok, kualat loh gitu. Ya, tapi sahabat Nabi tidak katakan begitu. Ya. Tapi ya inilah takdir Allah agar cerita ruqyah ini sampai ke kita. Agar syariat Allah ini nyampe ke kita dengan hikmahnya itu. Nah, jadi terjadinya peristiwa tadi, akhirnya kita tahu, oh ruqyah itu ada. Baca Al-Fatihah itu ternyata bisa jadi obat. Syifa'un wa rahmah. Syifa, penyembuh, wa rahmah, dan rahmat. Nah, jadi hikmah yang selalu Allah Subhanahu wa taala selipkan di dalam peristiwa-peristiwa kauniyah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta. Mereka sudah lakukan kok. Dalam riwayat fasa'u lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'. Kami sudah lakukan berbagai macam cara, la yanfa'u syai', tapi tidak ngaruh, enggak apa-apa. Enggak bisa apa-apa. Maka kata orang kampung, kenapa enggak orang-orang tadi datangin? Siapa tahu ada yang bisa ngobatin. Siapa tahu mereka bawa obat. Ya, Masya Allah. Begitu dibacain Al-Fatihah, satu riwayat mengatakan 3 kali, satu riwayat mengatakan 7 kali. Tapi lebih banyak yang mengatakan bahwa 7 kalilah yang dibaca oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kemudian lagi menunjukkan bahwa hal itu belum pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa sahabat-sahabat Nabi sampai takut untuk memakan atau mengambil kambing tadi. Ya, kalau ini benar bayarannya. Ya, kalau nggak boleh menerima bayaran atas bacaan Al-Quran gimana? Ya, Nabi nggak pernah berarti minta bayaran atas bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat takut. Nanti salah loh kita, nanti salah loh kita. Akhirnya mereka menghadap kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruqyah, yang muliakan oleh Allah, ruqyah ini bukan hal yang baru. Ruqyah bukan hal yang baru. Ruqyah ini ada bersama kehidupan manusia sejak dulu. Tidak saja di zaman Nabi, di zaman jahiliyah pun ada. Sehingga Imam Al-Qurtubi itu membagi ruqyah itu 3 macam, kata beliau. Ada 3 macam ruqyah menurut Imam Al-Qurtubi. Katanya ruqyah yang pertama adalah ruqyah jahiliyah.
yaitu ruqyah dengan bacaan-bacaan yang tidak diketahui maknanya, bahkan bacaan itu cenderung malah menuju kesyirikan kepada Allah. Ya, maka beliau katakan bacaan-bacaan jahiliyah kayak begini fanajtanibuh, maka kita harus hindari. Ya, artinya apa? Menunjukkan keharamannya, tidak boleh menggunakan ruqyah-ruqyah jahiliyah yang maknanya satu tidak diketahui atau maknanya cenderung kepada makna-makna kesyirikan menurut Imam Al-Qurtubi. Yang kedua, menurut beliau bahwa ruqyah itu bikalamillah, dengan firman Allah, au bi asma'i, atau dengan menyebut-nyebut nama Allah. Ruqyah bacaan doa yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, in kana ma'tsuran fayastahib. Kalau bacaan itu ma'tsur, bersumber dari Nabi atau bersumber dari firman-firman Allah, famustahab, maka itu menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Sehingga nanti bacaan apa saja yang bisa kita jadikan sebagai ruqyah. Apakah cuma Al-Quran atau ada doa yang lain yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah dua jenis ruqyah menurut Imam Al-Qurtubi. Yang pertama, ruqyahnya jahiliyah, maknanya syirik, maknanya tidak diketahui, maka ini sebaiknya memang harus dijauhi karena khawatir keharamannya. Yang kedua, bisa menjadi sunnah. Karena apa? Karena contoh bacaan-bacaan itu ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, maka Nabi asma'i ghairillah. Ada ruqyah, tapi tidak menyebut nama Allah. Boleh jadi yang disebut adalah nama malaikat. Boleh jadi yang disebut adalah nama hamba Allah yang soleh. Boleh jadi yang disebut oleh peruqyah bukan nama malaikat, bukan nama hamba Allah. Tapi boleh disebut dengan benda-benda yang lain. Nah, maka kata Imam Al-Qurtubi, yang tidak mengandung kesyirikan di dalamnya, maka hukumnya menjadi makruh. Tidak wajib menjauhinya, dan juga tidak menjadi syariat, tidak disyariatkan, tidak diperintahkan. Maka dia umpamakan, itu sama saja seperti orang bersumpah, tapi tidak atas nama Allah. Maka tidak boleh dipakai, jauhilah. Itu jauh lebih baik, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi 3 macam ruqyah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Jemaah muliakan oleh Allah. Sehingga kalau sudah sampai di sini kita bisa sedikit kasih konklusi. Berarti ruqyah itu apa? Ruqyah itu adalah bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Quran atau doa-doa ta'widhan dalam upaya meminta perlindungan billah kepada Allah atau meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala minadda wasyarri wal marad, ya, dari berbagai macam penyakit, berbagai macam keburukan, berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sekilas kalau kita katakan dia doa yang dibacakan niatnya untuk meminta sesuatu kepada Allah, ya, baik itu perlindungan, baik itu kesembuhan, baik itu agar diangkat atau dijauhkan dari hal-hal yang buruk, maka itulah yang disebut dengan ruqyah, dilakukan dengan cara tertentu. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dulu di jahiliyah, mereka menggunakan ruqyah karena ruqyah sudah ada sejak dulu, bukan baru-baru saja. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naha Rasulullah anir ruqa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tentang ruqyah. Dilarang oleh Nabi ruqyah. Kata Nabi, jangan ruqyah. Kira-kira gitu kalau bahasa kita. Faja'a Ali Amru bin Hazam.
Maka datanglah keluarga Amr bin Hazam. Faqalu ya Rasulullah, innahu kanat indana ruqyah. Kami punya ruqyah ya Rasulullah. Narqi biha minal aqrab. Kami meruqyah diri kami kalau disengat oleh akrab. Apa ini? Kalajengking. Qala, maka dikatakan oleh Nabi, fa'aridu alaihi. Ya, tunjukkan bagaimana ruqyah kalian tuh gimana bacaannya. Ruqyah mereka itu jahiliyah. Yang pasti bukan bacaan Al-Fatihah. Karena masih jahiliyah. Bukan ayat Al-Quran. Bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka bacakanlah ruqyah. Faqala, setelah mereka bacakan tadi, ma'ara ba'san, kata Nabi, aku enggak melihat ada hal-hal aneh di dalam. Tidak ada kesyirikan di dalam. Tidak ada hal-hal yang buruk di dalam. Man istata'a ayyam fa'akhahu, siapa yang sanggup ayyam fa'akhahu, kata Nabi, bisa memberikan manfaat bagi saudaranya, falyamfa'hu, maka hendaklah dia memberikan manfaat itu kepada saudara-saudaranya. Dari sinilah para ulama sebagian mengatakan tadi boleh meruqyah meskipun tidak dengan ayat Al-Quran, tidak dengan hadis Nabi, tapi dengan doa-doa yang maknanya tidak mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ruqyah illa min ainin aw hama atau hima. Tidak ada ruqyah, kata Nabi, kecuali pada penyakit ain wal hima. Hima itu artinya racun yang disengat, digigit atau dientup oleh hewan, ya. Sengatan-sengatan hewan yang mengandung racun, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah ruqyah yang paling tepat. Paling tepat. Bukan berarti selain itu tidak boleh diruqyah. Enggak begitu maknanya. Sama dengan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi, la saifa illa dzul faqri. Tidak ada pedang kecuali pedang Zulfikar. Ada pedangnya Nabi, pedang Zulfikar dikasih kepada Ali bin Abi Thalib. Ali, ambil nih pedang, namanya Zulfikar. Nabi kasih nama pedangnya namanya Zulfikar. Kata Nabi, tidak ada pedang kecuali Zulfikar. Maksudnya apa? Tidak ada pedang yang afdal kecuali pedang Zulfikar. Kira-kira begitulah gambaran seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Tidak ada ruqyah kecuali pada orang yang terkena penyakit ain atau orang yang disengat oleh sesuatu. Dalam riwayat lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minal ain wal himah wan namlah. Tidak ada ruqyah kecuali pada tiga ini. Rukhsan Nabi, dibolehkan oleh Nabi. Pertama pada saat ain, yang kedua himah yang terkena racun sengatan tadi, yang ketiga tadi nimlah atau bacanya namlah dalam bentuk apa? Penyakit atau luka, kudis, koreng dan sebagainya. Jadi boleh di ruqyah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ruqyah yang dimaksud apa? Ruqyah itu paling tepat di sini. Kira-kira begitulah difahamin oleh sebagian para ulama seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang muliakan oleh Allah, menunjukkan bahwa ruqyah itu boleh. Ruqyah itu boleh. Bahkan seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi tadi, ruqyah itu bisa menjadi sunnah kalau menggunakan ayat-ayat Allah atau menggunakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ma'tsur, bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ruqyah tentunya ada ruqyah yang syar'iyah, ada yang ghairu syar'iyah. Ruqyah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ruqyah itu syar'iyah. Ruqyah yang tidak mengandung syirik, ruqyah yang tidak mengandung perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ruqyah yang tidak melanggar hal-hal yang menjadi ketentuan syariat Allah. Nanti kita akan bahas, boleh nggak laki-laki meruqyah perempuan, perempuan meruqyah laki-laki dan sebagainya. Kita akan sampai ke sana.
tentunya ada adab-adab tertentu agar ruqyah ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, dengan baik. Ruqyah pertama harus sesuai. Bacaan-bacaannya tidak mengandung syirik. Ini yang paling penting. Ya, tidak meminta kepada selain Allah. Ya. Maka ruqyah ini adalah bagian bentuk usaha untuk kesembuhan penyakit khususnya, ya, atau hal-hal yang lain ya, yang tidak diinginkan. Usaha ini sama seperti usaha berobat ke dokter. Kalau dokter dia mengobatin fisik, ya, kalau ruqyah dia mengobatin fisikis dan sekaligus juga fisik. Hanya saja bedanya kalau dokter ya tentu dengan obat, dengan sentuhan-sentuhan dan sebagainya. Sementara ruqyah dia punya tata cara sendiri. Meskipun dibolehkan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu sentuhan, kemudian tiupan, ya, kemudian juga dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan media tertentu, tertentu. Jadi tidak hanya sebatas bacaan, tapi juga ada media-media yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdasarkan hadis dari Auf bin Malik, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menilai bahwa ruqyah yang mereka lakukan la ba'sa, kata Nabi, enggak apa-apa birruqa malam yakun fihi syirkun, selagi tidak ada syirik. Tapi kalau sudah ada kesyirikan dalamnya, buang. Maka itu tidak berlaku bagi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum turunnya ayat Qul huwallahu ahad atau Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, sebelum dua surat ini turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak minta kepada Allah. Ya, dalam riwayat disebutkan apa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yata'awwadu minal janni wal ainil insani. Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari jin-jin yang mengganggu dan ainnya manusia, mata manusia. Hatta nuzilat muawwidzat, sampai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat-surat qul a'udzu. Begitu diturunkan oleh Allah, fa'akhadha biha, maka Nabi gunakan itu saja. Jadi ayat itu atau surat itulah yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa taraka siwaha, maka ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bacaan-bacaan yang tadi minta, ya Allah jauhkan aku dari gangguan jin, gangguan mata manusia dan sebagainya dan sebagainya. Ibu jamaah muliakan oleh Allah, sehingga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa kita simpulkan bahwa ruqyah itu masyru'. Masyru' artinya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang tidak mengakui atau tidak mengatakan tidak ada ruqyah, enggak ada ruqyah, berarti dia sudah mengingkari sebagian daripada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan satu, ruqyah adalah masyru'. Ruqyah adalah masyru' sesuai dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan ruqyah apa saja? Bacaan ruqyah apa saja? Yang dicontoh atau yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Apakah boleh ruqyah dengan ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain? Boleh. Apalagi itu bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kenapa bisa menjadi hebat? Karena lam yanzil, tidak ada yang turun serupa kamisli seperti surat Al-Fatihah fi kitabillah, dalam kitab-kitab Allah yang lain enggak pernah ada turun. Dan di dalam Al-Qur'an pun cuma itu tok di dalam Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia tersimpul makna yang hebat di dalam Al-Fatihah, sehingga itulah surat atau ayat sekaligus yang paling hebat dalam penggunaan proses ruqyah tadi. Kalau surat-surat yang lain atau ayat-ayat yang lain, ini bagian daripada pengalaman mujarrabat. Mujarrabat apa? Pengalaman para pendahulu-pendahulu kita yang juga pernah baca itu. Pernah baca surat lain, pernah baca ayat lain, sehingga apabila itu mendatangkan hasil kepada mereka, maka boleh kita tiru selama itu
ayat Al-Quran, doa-doa Nabi yang tidak mengandung kesyirikan-kesyirikan. Baik. Tadi sudah kita singgung bahwa mengambil bayaran juga boleh ya, melalui ruqyah. Ya. Berarti kalau boleh menerima bayaran, membayar boleh dong. Hanya saja tentu ya, ada hal-hal yang wajar dan tidak wajar. Ya. Yang wajar itu apa? Seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi tadi datang, niat awal bukan mau meruqyah. Niat awal mereka mau datang numpang, tapi nggak diizinkan. Nah, kalau kita pakai pengandaian, seandainya sahabat Nabi begitu datang minta izin namu, dikasih masuk di kampung mereka. Lalu kepala suku kena sengat kalajengking. Rasa-rasanya nggak mungkin sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri bilang, aku mau meruqyah dengan syarat 30 ekor kambing. Saya yakin nggak bakal begitu. Karena kejadiannya berbeda, mereka mau namu ditolak, maka kata Abu Sa'id, kami bisa meruqyah, tapi kami nggak akan ruqyah sampai kamu terima kami sebagai tamu. Sehingga dia minta diterima dulu sebagai tamu. Setelah diterima sebagai tamu, barulah dia minta ju'ul tadi. Ya, jadi ju'ul itu bayaran, bukan satu hal yang tuntutan utama dari sahabat Nabi, bukan. Tuntutan utama mereka pengen namu. Ya, pengen ya mandilah, mengisi bekal lah, minum lah dan sebagainya. Itu yang mereka inginkan. Ya, menunjukkan bahwa upah pun dari ruqyah itu harus wajar. Harus wajar. Tidak saja di Indonesia, bahkan di negara-negara Arab, mereka juga sama. Ada air yang sudah diruqyah, ada minyak zaitun yang sudah diruqyah, ada serbuk-serbuk yang sudah diruqyah. Sama itu. Ada yang nauzubillah ini kadang yang ruqyahnya itu dibaca sekian ribu kali, ini harganya lebih mahal. Gak nanggung-nanggung, jutaan, kalau dirupiahkan itu jutaan gitu. Nah, yang seperti inilah yang menjadi catatan merah bagi para ulama. Seakan-akan transaksionalnya dengan ayat-ayat Allah itu terlalu kental, terlalu terlihat. Sehingga ini yang dikatakan tidak pantas. Maka ataupun kalau sekedar bacakan ke air, kemudian juallah dengan sekedar pantas. Tidak melebih-lebihkan dan sebagainya. Tapi kalau kita sandingkan dengan 30 ekor kambing, ya kali 33 juta tadi ya sudah luar biasa itu. Sudah 90 juta kan. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan harga ini mahal, tapi bukan ke situ, kiasnya bukan ke situ. Acuannya bukan ke situ. Acuannya bagaimana? Boleh menerima dengan syarat pantas. Ya, tidak memfaktorkan harus begini, kalau tidak segini kami tidak mau ruqyah. Kalau tidak segini kami tidak jual ini minyak zaitun yang sudah ruqyah. Bukan begitu. Ya, bukan itu yang diinginkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah juga terjadi pada beberapa tempat, penyakit khususnya ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah kita sebutkan bahwa ruqyah itu termasuk di dalamnya pada penyakit ain, yang dulu pernah kita bincang juga, penyakit ain. Penyakit ain itu artinya mata. Penyakit yang bersumber dari mata. Kok bisa dari mata jadi penyakit? Dibawa oleh setan. Dibawa oleh setan. Setan yang bawa penyakit itu dari mata kita, dikirimkan oleh setan ke objek yang tadi kita lihat. Kapan itu bisa terjadi? Pertama, apabila orang yang melihat itu muncul satu rasa hasad dengki. Rasa hasad dengki, maka berpotensi menjadi ain. Yang kedua, kagum dan memuji. Kagum disertai dengan pujian. Masya Allah. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mandi, tampaklah badannya yang putih, wajahnya yang tampan. Ada sahabat yang lain juga melihat, memujinya. Oh, putih banget badanmu, bagusnya badan. Kira-kira begitu. Sanjungan saja, pujian. Lalu sahabat ini tadi sakit. Setelah sakit, datanglah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang kamu tuduh? Ya, Amir ya Rasulullah. Si Amir ya Rasulullah. Kenapa? Amir yang ngomong kayak begitu, memuji-muji sahabat kita ini ya Rasulullah.
Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada Amir untuk membasuh beberapa bagian anggota tubuhnya. Air basuhan anggota tubuhnya itulah yang digunakan untuk meruqyah sahabatnya tadi. Akhirnya sembuh qadarullah. Itulah penyakit ain. Penyakit ain itu pandangan manusia, satu bisa disertai dengan dengki, kedua disertai dengan kagum. Gak harus iri. Tapi karena kekaguman saja, maka itu juga bisa menjadi penyakit bagi orang lain. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal barakta, kamu sudah mengucapkan barakallah nggak? Gitu ketika melihat itu. Maka pandangan-pandangan kita terhadap sesuatu yang mengagumkan, yang indah-indah, maka sertai barakallah. Barakallah, semoga Allah memberkahimu. Sehingga dia berubah menjadi doa, memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah keberkahan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis setan nggak akan menghampiri itu. Setan nggak akan menghampiri. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa doa yang kita mohonkan itu jauh lebih kuat daripada pengaruh setan yang membawa penyakit ain tadi. Jadi penyakit ain tidak saja terjadi karena orang dengki iri, tapi juga boleh terjadi karena kagum. Tidak saja dari mata orang yang jahat, bisa juga dari mata orang yang baik. Terbukti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang terkena penyakit ain, meskipun mereka adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, boleh jadi orangnya tahu, sadar, tapi banyak juga yang tidak sadar kalau itu sudah memberikan efek yang buruk bagi orang lain. Yang dimuliakan oleh Allah, di antara riwayat mengatakan, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'murul a'in ayyatawadda'a summa yaktasil. Orang kalau sudah pelaku ainnya, ya pelaku ain, ingat tadi ya, kalau ada orang menyebabkan orang lain terkena penyakit ain, pelakunya disebut dengan ain atau ain. Ya. Ain ini tidak menjadi buruk karena belum tentu dia karena iri dengki. Boleh jadi sebatas kagum. Maka orang itu disuruh berwudu, mandi, kemudian disiramkan atau dituangkan kemandian orang yang sedang terkena penyakit ain. Ini adalah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat budak hamba sahaya di rumah Nabi. Kata Nabi, Nabi kata Ummu Salamah, ini berarti budaknya Ummu Salamah, budaknya Nabi di rumah Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ro'a fi baitiha jariyah. Nabi melihat di rumahnya jariyah, budak wanita, fi wajhiha syafa'ah, di wajahnya ada syafa'ah. Syafa'ah itu warna wajah yang tidak biasanya. Ada mengatakan warnanya kemerahan, ada kekuningan, ada kehitaman. Pokoknya warna yang tidak warna biasanya di wajahnya. Faqala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istarqulaha, ruqyah kalianlah dia. Fa inna biha nazrah, karena dia sudah terkena nazrah. Nazrah itu artinya ain. Itu adalah penyakit ain yang datang karena adanya hal-hal buruk yang dibawa oleh setan tadi di dalam kehidupan. Kemudian kita masuk ke ruqyatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ruqyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari Anas bin Malik. Ya Aba Hamzah. Dia ditanya, wahai Abu Hamzah. Qala Anas. Ya Abu Hamzah, ishtakaitu. Ada orang ngadu kepada Abu Hamzah, yaitu kepada Anas bin Malik, nama panggilannya Abu Hamzah. Qala Anas, ala urqika bi ruqyati Rasulillah, mau enggak kamu kuruqyah dengan ruqyahnya Rasulullah? Qala bala, kata orang tadi, yes, aku mau. Bagaimana ruqyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ruqyah Nabi adalah doa. Doanya banyak kita hafal. Di antara doanya yang pertama adalah Allahumma rabban nas. Wahai Tuhannya manusia. Tuhannya manusia, bukan Tuhan bentuk manusia. Bukan Tuhan manusia, tapi Tuhannya manusia. Manusia punya Tuhan, namanya Allah. Mudhibal ba's, yang menghilangkan, menghapus, mengusir segala penyakit, segala kesulitan. Isfi, sembuhkanlah dia.
wahai Allah Tuhannya manusia, wahai Allah Tuhannya orang-orang, Engkaulah yang bisa memergikan, menghilang, menghapuskan al-ba's, segala penyakit, segala kesulitan. Anta syafi, Engkaulah yang menyembuhkan. La syafi'a illa anta, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Syifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak lagi akan meninggalkan penyakit. Sembuhmu bukan sembuh biasa ya Allah. Kalau sudah Engkau sembuhkan, sembuh total, tidak ada lagi penyakit. Dari sini kita bisa simpulkan juga, selain ini adalah bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah, sunnah kita gunakan, kita juga bisa pahamin antasyafi, bahwa dalam prosesi ruqyah kita harus meyakini bahwa Allah lah yang bisa menyembuhkan. Perbuatan Allah lah yang bisa melakukan sesuatu apa yang kita mintai. Bukan karena bacaan itu sendiri. Bukan karena orang yang baca. Bukan karena tempatnya, bukan karena medianya, dan lain sebagainya. Tapi ini harus ditanamkan bagi para peruqyah, juga bagi orang yang diruqyah. Bagi orang yang diruqyah khususnya. Ya, jadi peruqyah saya yakin sudah pada paham ini, tidak boleh meyakini bahwa proses inilah yang menyembuhkan. Tidak sampai ke situ. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidu ba'da ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang meminta perlindungan juga untuk keluarga-keluarganya. Yamsahu biyadihil yumna, Nabi mengusap dengan tangannya yang kanan. Kenapa diusap? Untuk memunculkan rasa optimisme. Orang yang sakit juga orang yang ngobatin. Optimisme, sehingga sentuhan itu dibolehkan. Sentuhan itu dibolehkan apabila dia memang dibutuhkan. Kecuali sentuhan yang masya Allah yang tidak ada ketentuan syariat. Nah, ini yang kita khawatirkan itu. Jadi kalau sudah nanti menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dilanggar, maka yakinlah bahwa proses ruqyah itu pun tidak akan baik. Contohnya apa? Menyentuh bagian tubuh perempuan oleh laki-laki yang meruqyah. Tentu saja ini akan menjadi hal yang buruk dalam proses pelaksanaan ruqyah itu sendiri. Nabi menyentuh, iya. Yang disentuhnya siapa? Keluarganya. Dengan apa? Dengan tangan kanannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan ruqyah dengan lewat cara menyentuh, ya, menunjukkan bahwa menyentuh adalah bagian daripada media yang dilakukan oleh para peruqyah dalam melakukan upaya mencari kesembuhan lewat Allah Subhanahu wa taala. Menyentuh kemudian dengan hal-hal yang lain. Boleh juga kalau memang diperlukan memukul juga dibolehkan, tapi pukulan-pukulan yang tentunya tidak menyakitkan. Ya. Ada peruqyah mukulnya itu kayak mukul orang kelahi. Dia emosi dengan jin yang yang ada di dalam tubuh orang, dia pukul sehingga begitu orang selesai diruqyah badannya pegel semua. Kenapa? Dipukulin sama peruqyah. Ini yang kayak begini, ini sikap yang berlebihan ini. Nabi SAW menyentuh saja. Dalam bentuk apa ini? Untuk menimbulkan rasa optimisme. Allahumma rabban nas, kata Nabi pada doa ini. Wahai Tuhannya manusia. Adhibil ba's. Hilangkanlah penyakit. Isfi, sembuhkanlah dia. Wa anta syafi, engkaulah maha penyembuh. La shifa'a, tidak ada kesembuhan. Illa shifa'u, kecuali kesembuhan dari engkau ya Allah. Shifa'an la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa penyakit. Dalam riwayat lain, kana yarki Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu imsahil ba's, hilangkanlah penyakit. Rabban nas, wahai Tuhan, wahai Allah, Tuhannya manusia. Biyadika syifa, di tanganmu kesembuhan wahai Allah. La kasyifa lahu illa anta, tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali engkau ya hai Allah Subhanahu wa taala. Ini ruqyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain.
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lil marid. Nabi berkata kepada orang yang marid, yang sakit, yang dia ruqyah. Bismillahi, demi Allah, dengan menyebut nama Allah. Turbatu ardina. Turbatu ardina. Tanahnya bumi kami ini, wahai Allah. Sebagian mengatakan apa? Ini khusus tanahnya Madinah. Biriqati, dengan ludahnya. Ba'dina yushfa syaqimuna biizni rabbina. Sembuhkanlah orang sakit kami ini biizni rabbina, dengan izinnya Tuhan kami. Dicelupkan tangan kena ludah, diletakkan ke tanah sehingga tangan tadi bertanah, berpasir. Maka diusapkan ke luka. Ya, ke luka. Ulama menjelaskan bahwa ini ketika ada sahabat Nabi yang luka. Nabi minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat media tanah Madinah. Ya, ulama mengatakan ini khusus untuk tanah Madinah saja. Sebagian mengatakan tanah mana saja boleh. Sebagian mengatakan itu khusus tangan Nabi, khusus ludahnya Nabi, tidak berlaku ludah orang lain. Ya, Masya Allah. Jadi kekhususan ini hanya dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memang itu adalah satu hal yang khusus. Begitulah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa ruqyah itu punya media. Bahkan ada sebagian sahabat diruqyah oleh Nabi, ditiupkan ke dalam, katakan dimasukkan pasir, dimasukkan tanah, ditiupkan ke dalam, baru disemburkan, dilemparkan kepada orang yang sakit tadi. Dan itu adalah media yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah perempuan meruqyah laki-laki atau sebaliknya? Boleh. Boleh dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibunya kita semua, dia itu meruqyah Nabi. Nabi pernah diruqyah oleh Jibril, pernah diruqyah oleh Aisyah. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, Nabi diruqyah oleh Aisyah. Biasanya Nabi meruqyah, ruqyah mandiri. Dibaca oleh Nabi Fatihah, dibaca oleh Nabi Qul huwallahu ahad, dibaca Qul a'udzu birabbil falaq, dibaca Qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan oleh Nabi ke tangannya, lalu dia usapkan ke wajah dan tangan dan tubuh yang mana bisa dikapai dengan kedua tangannya. Ini ruqyah yang dilakukan oleh Nabi, rutin dilakukan oleh Nabi. Jadi ruqyah itu tidak harus nunggu sakit. Nabi melakukan ruqyah itu secara rutin. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya juga meruqyah dirinya. Ketika Nabi tidak sanggup meruqyah, maka Aisyah lah yang melakukan itu. Ya, menunjukkan bahwa perempuan juga boleh meruqyah laki-laki, seperti apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian jamaah muliakan Allah, ini penting saya sampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bercerita kepada sahabat. Kata Nabi, ditampakkan oleh Allah kepadaku umat-umat kaum-kaum terdahulu. Ada Nabi yang nggak punya umat, ada Nabi yang punya umat satu, ada yang punya umat dua. Tiba-tiba kulihat ada sekelompok banyak manusia. Kukira itu adalah umatku, kata Nabi. Tapi kata Jibril, kata malaikat yang menemaniku, oh itu umatnya Musa, wahai Muhammad, bukan umatmu. Lalu tidak berapa lama ditampakkanlah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih banyak. Dan kata malaikat, haula'i ummatuk, ini adalah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'a haula'i sab'una alfan. Di golongan mereka itu ada 70.000 orang. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk ke dalam surga tanpa hisab. 70.000 orang. Fa taraffaqan nas. Maka orang-orang yang mendengar cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya-tanya. Karena nggak dijelaskan siapa ini 70.000. Fatadzakara ashabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qalu, mereka berkata, faqalu amma nahnu faulidna fi syirki. Kami ini ya Rasulullah lahirnya syirik di jahiliyah. Walakinna amanna billah wa rasulah. Tapi kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulah. Walakin haula'i humul abnauna. Tapi mereka itu kan kaum itu nanti itu adalah anak-anak kami. Fabalaghan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampailah omongan itu kepada Nabi. Faqala, kata Nabi, humul ladina
la yatatayyarun. Mereka itu adalah kaum yang masa hidupnya la yatatayyarun, tidak mengundi nasib dengan burung. Kebiasaan orang Arab kalau mau musafir lepaskan dulu burung. Kalau beloknya ke kiri sial, nggak jadi berangkat. Kira-kira gitu. Tatayyar namanya. Wala yaktawun, dan mereka tidak melakukan kai. Kai itu pengobatan dengan media besi panas. Besi panas dipanasin, ditempelkan ke luka, ditempelkan ke tubuh. Karena itu menyakiti diri. Wala yastarqun, kata Nabi, dan mereka itu tidak termasuk orang-orang yang meminta diruqyah. Ini yang perlu dijelaskan. Karena sebagian ada yang memahami bahwa kalau orang yang pernah minta diruqyah dia nggak akan masuk surga bi ghairi hisab. Ya, sehingga para ulama menjelaskan apa maksud wala yastarqun di sini. Ternyata sebagian mengatakan tidak pernah minta diruqyah ala jahiliyah, dengan ruqyah yang tidak syar'i. Bagaimana mungkin Nabi sendiri diruqyah? Diruqyah oleh malaikat Jibril, diruqyah oleh Ibunda Aisyah. Nabi juga meruqyah orang lain. Nabi juga menyuruh ruqyahkan dia. Dan sebagainya. Mana mungkin kalau ruqyah itu menjadi penyebab orang tidak masuk surga bi ghairi hisab? Maka pasti akan dilarang oleh Nabi. Tapi ruqyah ini masyru' disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya pribadi cenderung pada pendapat yang mengatakan yahtamil ayyakuna murabbiha ulail mazkurin fil hadis ghaflan an ahwalid dunya. Orang-orang yang lalai dari kehidupan dunia karena mereka termasuk orang-orang yang pernah meruqyah dirinya dengan bacaan-bacaan yang pernah ada di zaman jahiliyah dulu. Lalu yang terakhir, apakah ruqyah ini hanya untuk penyakit? Apakah boleh ruqyah untuk ketenangan, ketentraman dan sebagainya? Sesuai dengan apa yang tadi sempat kita singgung, bahwa ruqyah ini berkaitan dengan hal-hal yang dibawa oleh setan minal jinni wal insi. Setan yang bentuknya jin maupun manusia. Terlebih lagi sihir. Jadi kenapa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la ruqyata, tidak ada ruqyah illa fil ain, kecuali pada penyakit ain, wal himyah, pada penyakit yang mengandung racun tadi. Kenapa? Listirakihima min af'ali syayatin, karena di dalamnya kemungkinan terdapat juga pengaruh-pengaruh setan, maka dibolehkanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruqyah pada ketentuan-ketentuan tersebut. Jadi kalau ada potensi-potensi gangguan setan, baik setan bentuknya manusia minal jinnati wan nas, dalam bentuk jin ataupun setan dalam bentuk manusia, maka boleh ruqyah. Rumah diruqyah, welcome. Toko diruqyah, silakan, dengan berbagai macam media, selagi media itu masyru', media itu halal dan dibolehkan dengan cara yang baik juga, maka ruqyah itu dibolehkan. Jadi tidak harus nunggu sakit baru diruqyah. Nah, dan sebagainya. Ruqyah lakukan secara mandiri boleh, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan ke tangan, tanafus. Ya, nafas itu tiupkan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ibunda Aisyah melakukan itu kepada Rasulullah, dia yang bacain, dia ambil tangan Nabi, dia tiupkan ke tangan Nabi. Tangan Nabi jugalah yang dia usapkan. Beliau katakan apa? Karena aku ingin keberkahan tangan itu. Bukan tanganku sendiri, kata Aisyah. Bukan Aisyah yang tiupkan ke tangannya lalu diusapkan, enggak. Tapi dia ambil tangan Nabi. Tangan Nabi itulah yang dia usapkan sendiri. Kenapa? Dia meyakini bahwa dalam tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada keberkahan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita melakukan ruqyah dengan bacaan-bacaan yang masyru', maka bacaan-bacaan itu bisa menjadi wasilah kita mendapatkan pahala karena sudah pernah juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Ibu-ibu, barangkali ada yang ingin didiskusikan, ditanya dan sebagainya, monggo dipersilahkan. Barakallah fikum Ustadz. Masya Monggo. Allah.
catatan saya banyak sekali ini. Barakallah. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan. eh eh, saya mungkin tapi ini dulu saya coba buka Ustadz, mengenai tadi yang bisa diperjelas lebih dalam. Tadi Ustadz bilang kan baca ruqyah dengan bacaan Al-Fatihah itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah, sedangkan bacaan-bacaan yang lainnya itu berdasarkan pengalaman, dalam ini pengalaman para imam, seperti itu Ustadz. Betul. Sementara saya pernah dapatkan ada ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan ayat-ayat ruqyah mulai dari Al-Fatihah hingga Anas gitu, yang dinyatakan sebagai sunahnya lah gitu, sunahnya Rasulullah gitu. Gimana ini Ustadz? Baik. Kalau kita mengacu kepada dalil-dalil umum, seluruh ayat atau surat di dalam Al-Quran itu bisa dijadikan bacaan ruqyah. Seluruhnya bisa dijadikan bacaan ruqyah. Apalagi kalau kita mau paket komplit istilahnya, dari mulai Al-Fatihah, kemudian awal Al-Baqarah, kemudian masuk ayat kursi, akhir Al-Baqarah, ya baru ditutup nanti dengan akhir Al-Quran, ya, 3 surat terakhir, baru kembali lagi Al-Fatihah. Nah, ini sudah paket komplit tapi ekonomis gitu. Lebih banyak lagi, ada lagi. Masya Allah. Bahkan kita tuh pernah pelajari satu buku dikumpulkan ayat-ayat yang bisa dijadikan ruqyah. Ya, jadi secara umum ya kalau kita itu misalkan lagi panik-panik lah, ketemunya ayat tabbat yada abil habi watab, insya Allah itu pun dengan keyakinan kita insya Allah bisa menjadi ruqyah karena ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi secara umum ayat itu pun bisa menjadi ruqyah. Hanya saja memang ada pengalaman-pengalaman yang memang sudah dilalui oleh para sahabat, sudah dilalui oleh para tabi'in, sudah dilakukan oleh para alim wal ulama kita, sehingga para pendahulu ini ya, sudah apa namanya, sudah lihat hasilnya. Dan ada juga orang yang persis melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Dia cuma baca Al-Fatihah 7 kali sembuh. Ada yang kayak begitu. Insya Allah. Kenapa? Ya dengan keimanan dan keyakinan masing-masing ada yang sembuh. Ya. Tapi ada juga yang tidak ngaruh. Kenapa? Ya mungkin yang baca nggak yakin, yang dibacain juga tidak percaya. Nah, masa sih? Nah, keraguan inilah yang menyebabkan terkadang ruqyah itu tidak memberikan pengaruh. Bukan bacaannya yang salah, tapi orang yang membacanya siapa dan yang dibacain untuk siapa dan sebagainya. Jadi pada umumnya ayat Al-Quran itu bisa dijadikan seluruhnya ruqyah. Bukan cuma Al-Fatihah saja, bukan 3 surat terakhir tadi. Pada umumnya seluruhnya bisa dijadikan ayat ruqyah. Ya, liyutfi'u nurallah, ya, liyutfi'u nurallah. Karena musuh-musuh Allah itu termasuk jin yang membawa hal-hal yang buruk. Liyutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah itu Al-Quran. Ya, cahaya Allah itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu selain dia cahaya, juga dia zikir, dia adalah ayat-ayat penyembuh. Welcome, silakan dibaca seluruhnya, nggak apa-apa menjadi ruqyah. Kita misalkan ruqyah mandiri, tapi 1 juz sehari, welcome, nggak ada masalah. Ya, gitu Bu Ana ya, monggo. Ya Ustadz, jadi dia berjelas lagi bahwa Rasulullah pun sebenarnya sudah memakai, kan ini ada surat kumpulan gitu Ustadz, Mm-mm. itu tuh benar-benar yang berdasarkan Rasulullah atau sudah dicampur dengan tambahan apa yang sudah menjadi pengalaman gitu Ustadz. Saya Ya, masih ya, agak bigo di sini. ya, ada pengalaman. Dari tadi yang surat. Ya, ada yang memang sudah dipraktekkan oleh Nabi, ada juga yang di apa namanya, diamalkan oleh para orang-orang sebelum kita, dan itu sudah mujarrabat, Hmm. istilah kita itu udah terbukti lah gitu, sesuai dengan apa yang mereka mereka amalkan. Termasuk itu ada yang baca 7 kali, ada yang 40 kali, ya termasuk yang begitu itu kan Nabi tidak contohkan kepada sahabat tadi harus 7 kali, itu kan nggak ada yang contohkan oleh Nabi, tapi ternyata itu berhasil, ya, ternyata itu berhasil sesuai dengan pengalaman-pengalaman itu. Maaf Ustadz, gini nih, saya ngasih contoh aja. Selama ini yang saya pernah dapatkan itu kan surat yang tadi yang Ustadz sebut nih, dari Al-Fatihah sampai ke Anas itu dibaca tuh pagi dan petang gitu kan untuk meruqyah mandiri. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya adalah apakah itu karena kan disebut nih bahwa ayat-ayat itulah sebenarnya sunah-sunah yang dijalankan oleh Rasulullah gitu, maksudnya itu dalam bayangan saya itu paket satu komplit itu tuh yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Nah, apakah itu Oh, seperti itu enggak, atau enggak, sebenarnya bukan begitu gitu? Gimana, enggak Ustaz? begitu ya. Jadi kadang Nabi pakai Al-Fatihah, ya, yang rutin itu Nabi Al-Fatihah Heeh. 3 kul. Ini yang rutin yang Ya. dipakai oleh Nabi.
dalam kesempatan lain juga Nabi terkadang baca ayat kursi. Sehingga ini kan kumpulan ini dari ramuan-ramuan yang pernah diamalkan oleh ayat kursi dimasukin, awal Al-Baqarah dimasukin, ya kan? Termasuk apa itu la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy dan sebagainya. Itu dimasukin, termasuk bagian ayat-ayat surat Ali Imran dimasukin. Itu ya semacam apa-apa yang pernah diamalkan, dibacakan oleh Nabi semuanya dikumpulkan. Ya, semuanya dikumpulkan jadi paket padat banyak gitu loh. Jadi kalau bahasa kita tuh kayak azkar begitu loh. Azkar itu kan pada prinsipnya juga sebagai ruqyah. Azkar sobah, azkar masa itu sebagai prinsipnya menjadi ruqyah. Itu bukan Nabi itu duduk sore hari baca itu semua, nggak begitu, nggak begitu ya. Jadi kita ini apa-apa yang diamalkan oleh Nabi kita comot semua, kita comot, kita kumpulkan dengan berharap ini jauh lebih gitulah kira-kira. Nah itu ya selama ini Ya. ada di pikiran kita ini Oh kan gitu berapa ya. kali belajar ruqyah tuh ya udah berarti sore, berarti pagi sama sore ini yang dibaca ya Rasulullah tuh melakukan hal itu gitu ternyata. Nggak begitu, nggak begitu. Masya Bukan Allah, seluruhnya Masya Allah. dibaca, enggak. Nabi kesempatan ini dibaca ini, kesempatan ini ya dibaca ini. Jadi macam-macam yang dibaca oleh Nabi. Tapi oleh para ulama-ulama kita, pendulu kita, ini dikumpulin jadi satu. Masya Allah. Masya Allah. Artinya kita bisa mengambil bacaan apapun ketika kita mau meruqyah diri kita sendiri gitu Ustaz Betul, ya. betul. Tidak mesti, Masya Allah. Apalagi itu pernah dicontohkan oleh Ini luar Nabi. biasa. Ini pencerahan luar biasa. Bertahun-tahun kita ngalamin ya. Mangga, Punya mangga. pikiran seperti itu, Masya Allah. Baik, Mbak Dwita boleh di unmute dulu mikrofonnya. Oke, Ya, silakan. kasih. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Itu sejarahnya kan mulai waktu mau bertamu ditolak. Yang saya ingin tanya, itu bisa berlaku untuk zaman sekarang nggak? Kalau kita dalam perjalanan, kita masuk ke rumah orang aja mau bertamu gitu. Nah, nomor 2, yang waktu mereka datang ke kabilah itu, hadapnya gimana ya? Kalau bertamu itu mereka membayar karena pakai air, mau makan, mau ini itu, atau itu kebaikan dari yang punya kabilahnya. Yang ketiga, saya mau nanya, ini kan ayat-ayat Al-Quran itu ditulis dan bisa dibaca. Kalau misalnya bukan orang Islam yang menggunakan, apa faedahnya atau barokahnya itu sama dengan orang Islam yang membaca? Terima kasih, Ustaz. Baik. Luar biasa. Baik, benar. Kebiasaan orang Arab dulu, mereka itu welcome dengan orang lain. Ya, kita ingat bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika proses hijrah, Nabi kan itu namu. Nabi itu namu dan disambut. Dan pada saat itulah Nabi memeras susu kambing punya tuan rumah. Tentunya setelah izin ya. Itu kebiasaan mereka. Ya, karena mereka tidak suka orang-orang yang pelit. Ya, tidak suka. Bahkan sebagian mereka itu ada namanya Hatim bin Ta'i. Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i itu paling dermawan di sejarah Arab. Dia tuh berani datang orang namu, dia jamu, dia potong unta, dia potong apapun dia keluarkan. Tanpa dia harus tahu siapa namanya, mau kemana. Dia nggak peduli. Sampai begitu. Nggak sampai dia nggak peduli kamu dari mana. Pokoknya orang datang disembelih. Begitulah kemuliaan orang-orang Arab pada umumnya. Nah makanya ini ketika sahabat tadi mau namu tidak diterima, kan itu ada kayak ganjal itu di dada. Kamu tadi tidak nerima, sekarang kok minta ngobatin gitu loh. Nah kami mau ngobatin dengan syarat sambut dulu kami sebagai tamu. Karena memang di Jazirah Arab itu kan air susah. Nah kalau mereka terlewat dari tempat ini, di mana lagi mereka dapat air? Kalau tetap melanjutkan perjalanan bisa mati di jalan, kehausan dan sebagainya. Sehingga aib sebenarnya kalau ada satu kaum orang datang minta air nggak dikasih, itu aib besar. Nah kalau sekarang bisa nggak kayak begitu kita? Rasa-rasanya agak sulit. Apalagi di Indonesia. Nah kecuali ada momen-momen tertentu ya. Ya kayak itu yang ada kegiatan di Banjar itu haulnya sekumpul itu. Nah itu luar biasa. Semua rumah terbuka. Kita boleh masuk, kita boleh makan, semuanya free. Ada momen-momen tertentu di wilayah-wilayah tertentu itu ada. Nah, tapi secara umum, bahkan di Arab sekarang nggak begitu lagi. Nggak begitu lagi. Ya, jadi sudah
Apalagi kan hotel sudah ada, ini sudah ada. Tapi ada sebagian masjid yang memang menyediakan rumah singgah untuk para musafir. Itu ada. Nah, secara umum sudah tidak lagi berlaku begitu di Jazirah Arab. Bahkan kalau kita datang ke gurun-gurun, kita terlalu dekat dengan katakanlah Arab-Arab Badawi itu, Arab-Arab Badawi, kita terlalu dekat, kita bisa kena tembak. Karena mereka itu punya patok tertentu, siapa yang masuk sini halal darahnya kami bunuh. Sampai begitu. Karena privatisasi wilayah bagi mereka. Privatisasi wilayah. Ini wilayah kami, kamu tidak boleh masuk. Kalau kamu masuk berarti kamu melanggar privasi kami. Melanggar privasi kami wajar mati. Itu bahaya. Itu untuk orang-orang Badawi, baik yang di Arab Saudi maupun di Yaman itu masih. Ya. Kemudian itu didasari apa ya? Memang kebaikan. Mereka menyambut tamu itu memang kebaikan. Itu adalah kebanggaan. Kebanggaan bagi mereka untuk melayani tamu. Ya, tidak harus bayar juga, tapi sebagian ada orang yang paham, ngerti, mereka akan bayar. Gak mungkin mereka sudah makan makanannya, sudah pakai tempat tidurnya, gak mungkin mereka meninggalkan itu tanpa harus membayar. Tapi kebanyakan memang gak mau dibayar, karena itu bagi mereka adalah kemuliaan. Apalagi Hatim At-Ta'i yang saya sebutkan tadi, dia tuh gak pernah mau dibayar. Ada lagi kan kalau dibayar dia marah. Kamu sudah makan makananku, sudah minum minumanku, sudah ambil semua di sini. Lalu kamu mau ambil lagi pahalaku. Gitu loh. Aku sudah pengen dapat pahala. Kalau kamu bayar, aku udah dapat pahala lagi. Untaku sudah kusembelih. Bahkan ada kuda tunggangannya dia sembelih. Satu-satunya cuma itu. Dia sembelih. Kudaku sudah mati, kamu makan. Toh malah masa mau kamu mau ambil lagi pahalaku itu. Ya, menunjukkan bahwa memang mereka lakukan itu karena kebaikan. Yang terakhir tadi, ayat Al-Quran itu kan bisa ditulis, bisa dibaca. Lalu bagaimana kalau orang non-muslim yang bacain, apakah itu ngaruh? Bisa jadi ngaruh. Bisa jadi ngaruh. Nah, tapi kalau kita pahamin dari ayat yang tadi sempat kita baca, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Bagi orang-orang mukmin. Selain syifa dapat rahmah bagi orang mukmin. Bagi orang kafir ya mungkin kesembuhan aja bisa. Bisa nggak Ustadz? Ini dokternya non muslim sambil nyuntikin baca ayat ruqyah. Bisa nggak? Mungkin saja bisa. Mungkin saja bisa. Wallahu a'lam. Ya, karena ayat itu memang bisa dibaca oleh siapa saja. Tapi dari apa yang kita yakinin, pengaruh dari hati, kebersihan dari lisan, itu sangat berpengaruh dalam proses penyembuhan-penyembuhan itu. Kalau mau dibaca bagi dokter Kristen, dokter Hindu, dokter Buddha, ya bisa saja sebenarnya. Cuma sesuai dengan apa yang kita yakini bahwa bacaan itu bukan sekedar bacaan biasa, tapi juga dipengaruhi oleh hati, lisan orang yang membaca itu sendiri. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa insya Allah. Ini ada pertanyaan tertulis Ustadz, masuk ke saya. Apakah menjadi syariat bahwa sebelum wafatnya seseorang itu harus atau sebaiknya diruqyah sebagaimana Aisyah meruqyah Nabi sebelum wafatnya. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa bacaan atau ruqyah itu seseorang itu adalah masuk ke dalam kategori syariah atau tidak. Sedangkan ruqyah mandiri yang biasa kita lakukan seperti zikir pagi dan sore, itukah apakah termasuk di dalamnya juga bentuk ruqyahnya? Tafadhal Ustaz. Baik. Apakah orang yang mau mati juga diruqyah seperti apa yang dilakukan oleh Aisyah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya tidak harus. Ya, artinya kalau memang itu dibutuhkan, ya welcome, silakan. Jadi orang yang ya kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akhir hayatnya itu pun sakitnya hebat. Waroksa kata Aisyah. Bal ana waroksa kata Nabi, aku lebih sakit lagi kepalaku. Ya, di saat-saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit, sudah lemah, lunglai, saat itulah Aisyah melihat Nabi nggak mampu lagi meruqyah, maka Aisyah lah yang meruqyah. Apakah harus kita lakukan seperti itu kepada orang yang mau mati? Tidak harus. Tapi kalau memang itu dianggap perlu, silakan. Apalagi kita meyakini ini penyakitnya ada unsur-unsur setannya nih, welcome, tidak masalah. Ya, boleh. Artinya boleh. Ruqyah itu boleh. Ruqyah itu boleh. Dan dia bisa menjadi sunnah apabila dilakukan dengan bacaan-bacaan yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bisa sebenarnya bisa menilai bacaan orang ini benar apa enggak.
Masyru' apa enggak nih? Sesuai syariat apa enggak? Ada memang bacaan itu yang ngaco bacaannya. Baru tadi malam itu saya dikirimin, "Tat, ini boleh enggak kita baca doa kayak begini?" Saya baca doanya itu ya, tulisannya Latin bahasa Indonesia, pakai sebut nama ini 3 kali, lanjut ini, tapi saya baca ini ya tulisannya itu ngaco. Saya khawatir yang baca nggak ngerti, ya, saya khawatir juga yang nulis juga nggak paham gitu loh. Jadi seakan-akan dia bahasa Arab tapi ngaco. Ya artinya nggak jelas, jadi maknanya nggak jelas apa tujuannya. Ya, jadi kalau dari bacaan itu sudah bisa dinilai tidak sesuai dengan syariat, ya kita bisa hindari. Nah, tapi kalau yang mau sesuai dengan syariat, dengan zikir-zikir yang sudah biasa. Atau bacaan-bacaan standar saja, itu jauh lebih baik. Supaya nggak ada keraguan. Karena harus dengan keyakinan, jangan sampai ada ragu. Ya, harus yakin kita bahwa bacaan ini benar. Baca Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu falaq, Qul huwallahu binnas, dibaca ayat kursi, dibaca penutup akhir Al-Baqarah dan sebagainya. Itu sudah menjadi ruqyah yang baik, insya Allah. Jadi tidak harus ruqyah yang aneh-aneh. Kalau mau kita baca dengan ruqyah bacaan Nabi, welcome, silakan. Ya, karena Nabi juga tidak menyalahkan sahabat-sahabat yang pernah meruqyah diri mereka dengan bacaan-bacaan jahiliyah selagi tidak mengandung syirik. Jadi kalau sudah mengandung syirik, maka itu yang nggak boleh. Jadi selagi tidak ada kesyirikan dalam bacaan itu, maka itu masih boleh dan wajar. Saya kira itu. Ya, insya Allah jelas ya. Pertanyaan lanjutannya adalah Ustadz, apakah ruqyah itu harus dengan dalam tanda kutip ayat-ayat Al-Quran begitu? Bagaimana kalau tadi kan agak mirip dengan doa. Kalau pakai bahasa kita sendiri gimana nih Ustadz? Lagi viral ini terutama nih. Iya. Jadi ada ada yang memberikan syarat, dalam ruqyah itu 3 syarat. Yang pertama, bikalamillah wa bi sifatihi wa bi asma'ihi. Dengan firman Allah, dengan menyebut namanya atau menyebut sifatnya. Ya, ada sebutan untuk Allah, antas syafi, engkaulah penyembuh. Tapi tidak ada nama Allah Asmaul Husna Asy-Syafi, itu enggak ada. Dalam Al-Quran pun enggak ada antas syafi. Tapi disebut oleh Nabi, kesembuhan itu datang darimu ya Allah. Kenapa? Karena engkaulah yang menyembuhkan. Ya, jadi boleh ya, tanpa menyebut nama Allah, tapi kita sebutkan sifatnya, kita sebutkan perbuatannya, boleh. Yang kedua, harus bilisanil arabiyyi, dengan bahasa Arab. Nah, ada yang memberikan syarat dengan bahasa Arab sampai maknanya diketahui. Nah, dikhawatirkan tidak diketahui maknanya sehingga sehingga orang yang membaca atau orang yang dibacakan untuknya nggak ngefek gitu. Atau malah maaf ini, terkadang saya dengarin orang mimpin doa saja mau mengaminkannya, kita bilang ini salah, ini doanya salah, harusnya begini gitu. Ya, jadi itu mengganggu hati kita yang sedang berharap kepada Allah, tiba-tiba dia berdoa, kita mau mengaminkannya, ini salah, ini bacaannya. Repot nih nanti kalau dikabulkan dengan bacaan. Kira-kira begitu. Jadi harus dengan bahasa yang benar. Bil lisanil Arab, dengan lisan Arab, sampai sebegitunya. Ya, karena dianjurkan. Nah, karena bentuknya ini adalah ruqyah. Ya, kemudian syarat ketiga, harus diyakini bahwa ruqyah itu la tu'athir bidzatiha. Tidak memberikan efek karena bacaan itu sendiri, enggak. Bal bidzatillahi ta'ala, tapi dia bisa berhasil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ruqyah yang kita baca, doanya sama, bacaannya sama, suratnya sama, tapi orang yang melakukan beda, nggak berhasil. Atau terkadang orangnya sama, objeknya sama, tapi tidak berhasil juga. Kemarin kok bisa, ini kok nggak mau gitu. Kenapa? Karena yang menjadikan itu makbul, berhasil atau tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menambahkan syarat tadi seperti yang kita sebutkan tadi, ruqyah itu harus pada penyakit-penyakit tertentu. Artinya tidak semua penyakit harus diruqyah. Itu yang menambahkan syarat yang keempat. Tapi ada yang memutarkan semua jenis penyakit, semua jenis keinginan, semua jenis gangguan setan boleh diruqyah. Boleh diruqyah karena ruqyah itu ibarat dokter memberikan obat bentuknya fisik, ini bentuknya
maknawi lah, non fisik lah ini obat tapi non fisik, ya, abstrak lah gitu ini, bacaan dan lain-lain sebagainya. Boleh juga disertai dengan sentuhan, semburan, menggunakan air, menggunakan tanah seperti yang tadi itu bagian daripada media-media yang pernah digunakan oleh Nabi dan juga pernah diamalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ya, termasuk lagi air zam-zam, daun bidara, itu kan yang memang biasa digunakan oleh para peruqyah. Ya, tapi dengan syarat bahwa kita tidak harus bilang, oh ini karena daun bidaranya maka hebat. Karena air zam-zamnya, inilah yang bahaya itu di sini. Nah, kenapa? Karena Ibnu Abbas pernah menemukan orang kayak begitu. Kata Ibnu Abbas itu min amali syaitan. Artinya apa min amali syaitan? Ditolong oleh setan sembuh sehingga kita larut meyakini, oh ini karena ininya hebat. Ya, karena misalkan ada Al-Quran kecil, oh karena Istanbulnya ini, makanya ini ngaruh. Istanbul direndam ke air, airnya diminum, jadi sembuh. Ditolong oleh setan. Kenapa? Di dalamnya ada kesyirikan kita kepada benda-benda. Itu yang dimarahin oleh Ibnu Abbas. Itulah yang kita tidak inginkan. Itu Bu Ana. Jadi ya sebisa mungkin memang harus berbahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu doa biasa deh. Tidak kita sebut ruqyah kalau dalam bahasa Indonesia. Masya Allah. Jadi, Meskipun Tuhan kita bukan Tuhan Arab ya. nah itu Ustaz. Mungkin ada satu kali lagi. Kalau ada yang mau bertanya saya kasih kesempatan. Monggo. Sekali lagi. Silakan, jangan sampai mengganjal. Jadi intinya sekalipun itu sudah benar secara misalnya doanya, medianya, tapi pada saat pelaksanaannya kita meyakinin karena doa itu dan karena media itu kita mendapatkan suatu kesembuhan, kita juga akan terjatuh ke dalam kesirikan begitu Iya, Ustaz syirik. ya. Ya. Masya Allah, ini yang Makanya, agak berat sebenarnya Ustaz. makanya kadang perdukunan itu kan berhasil, dukun-dukun itu kan bisa ngobatin, nyembuh. Kenapa ya? Memang ditolong oleh setan gitu. Ditolong oleh setan, jadi sehingga orang ya akhirnya berdukun terus. Itu yang bahaya itu. Makanya Ibnu Abbas katakan tinggalkan itu. Ya. Marah Ibnu Abbas. Iya, dan kita kan seringnya gini Ustadz, kalau misalnya sesuatu media gitu kan, misalnya entah pakai ramuan A, ramuan B, ternyata kita cocoknya B gitu. Terus kita nggak ngerasa srek sama yang A begitu, tuh ada masuk unsur kesirikan di dalamnya nggak Ustadz kalau kita sampai harus memilih seperti itu? Ya itu istilahnya kembali kepada hati masing-masing lah, insya Allah. Ya kalau kita ini kan sudah ngerti lah mana yang harus kita luruskan, mana yang harus kita teruskan, itu kan sudah paham kita ini. Jadi ketika Insya Allah, ya. apa istilahnya obat ini cocok dengan itu kan istilahnya cocok saja, tapi kita apa istilahnya tidak katakan obat inilah yang menyembuhkan, tapi obat ini cocok untukku sesuai dengan tubuhku, biiznillah sembuh. Nah, kira-kira begitu. Insya Allah kita ini kalau yang bengkok ini kita luruskan. Oh ini udah lurus ya kita teruskan. Itu insya Allah kita sudah ngerti lah ya, tidak seawam yang dulu. Ya, Masya Allah. Baik, Karena mau nanya satu boleh? Monggo. Ustaz, saya mau nanya. Ini biasa kita kan pijet gitu, ada yang cabut angin atau apa. Nah mereka ada biasanya kalau leluhurnya bisa pijet, ibaratnya keturunannya bisa mijet. Nah ini gimana Ustadz? Kadang-kadang ini kan bukan kita awam mijet, tapi mereka memang punya keahlian dalam hal pijat gitu. Terima kasih Ustadz. Baik ya. Baik. Ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Anna fika khoslataini," kata Nabi. Dalam dirimu ada dua sifat, kata Nabi. Yuhibbuhumullah. Dicintai keduanya oleh Allah. Sifat apa itu? Sifat yang dimiliki oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sifat itu? Sifat al-hilmu wal ana. Sifat kebijaksanaan dan ketenangan, tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah sifat itu muncul sekarang atau memang dibawa lahir dan dianugerahkan oleh Allah kepadaku? Kata Nabi, tapi itu memang sudah kau bawa sejak lahir. Apa yang bisa digarisbawahin dari sini? Korelasinya bahwa ada, kalau bahasa kita secara genetik yang memang diwarisin oleh anak, oleh cucu, dari moyang-moyangnya mereka. Jadi sehingga keterampilan memijit pun anaknya dimewarisin dari bapaknya. Bapaknya dari kakeknya dan begitu seterusnya. Kenapa? Secara genetiknya begitu. Secara genetiknya miriplah dengan penyakit.
Secara genetiknya begitu, diwarisin. Nah, atau apakah yang mewarisin itu harus anaknya dan lain-lain? Tidak harus anaknya, bisa jadi orang lain yang belajar. Bisa juga yang mewarisin katakan ilmu pijat. Dan memang kebanyakan itu adalah secara genetik. Bapaknya tukang pijit, anaknya cucunya nanti juga tukang pijit. Kenapa? Memang keahlian yang memang sudah ditanamkan oleh Allah secara jibiliyah, fitriyah, secara genetik. Kalau bahasa biologisnya secara genetik memang sudah dibikin oleh Allah kayak begitu. Nah, tapi kan nggak semua anaknya menguasai. Kadang begitu. Anaknya 7 cuma 1 atau 2 yang biasa mijit, yang lainnya enggak gitu loh. Nah, dan nauzubillah ada yang memang itu diwarisin tapi pakai apa namanya? Pakai jin-jin begitu ada. Oh itu memang piaraan neneknya dulu. Jadi kalau dia mijit, jinnya itu masuk, baru pijitannya baru. Ya itu ada yang kayak begitu. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya itu kayak begitu. Kalau miara-miara yang begitu itu yang bahaya. Ya, ini yang nauzubillah jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau cuma sebatas keahlian secara genetik ya memang ditinjau dari apa yang dilihat dialami oleh sahabat Nabi itu juga bisa kita korelasikan dengan konteks keterampilan. Kalau yang di sana sifat, yang sini adalah keterampilan. Saya kira itu lebih kurang. Ya, nggak ada bedanya bahwa keyakinan kita genetik itu memang ada dan bisa juga dipelajarin untuk diwariskan sebagai genetik. Wallahu a'lam. Mbak Ana, boleh satu lagi kan pertanyaan? Silakan. Ya, Ustadz Afan ini pertanyaannya menyusul. Apakah boleh Ustadz kalau ada seseorang, katakanlah keponakan kita atau yang terlambat menikah, artinya secara usia sudah lebih dari cukup, tapi dia belum ada keinginan untuk menikah, belum ada tanda-tanda gitu. Bolehkah kita ikhtiarkan untuk diruqyah Ustadz? Mungkin itu aja Ustadz, makasih. Baik. Monggo. Ya, jadi silahkan ya. Artinya segala potensi yang di dalamnya ada apa namanya unsur kemungkinan terlibat syaitaniyah di dalamnya minal jinnati wan nas dari jin dan manusia boleh dilakukan ruqyah. Boleh dilakukan ruqyah. Karena boleh jadi ada pengaruh sihir kan. Kenapa dia enggak sampai sekarang usia sudah sekian puluh tahun, 30, 35, 36 kok belum dapat jodoh gitu loh. Boleh jadi ada unsur syaitaniyah yang apa namanya? Mengganggu. Ya, boleh jadi. Ya, bolehkah dia diruqyah? Silakan diruqyah. Ya, kalau memang itu dibutuhkan. Apalagi misalkan ada hal-hal yang korinah ini apa namanya? Petunjuk mengarah sana. Misal setiap ada orang yang mau ngelamar kok tiba-tiba jadi begini, mau ngelamar tiba-tiba jadi begini, berarti itu memang sudah ada korelasi yang jelas. Maka dia akan diruqyah. Apakah ruqyah bisa dilakukan jarak jauh? Ya bisa saja, nggak ada masalah. Ruqyah itu pada prinsipnya kan bacaan. Bacaan. Cuma ya memang lebih afdol dari jarak dekat seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau yang tubuhnya sakit disentuh oleh Nabi, ya diusap oleh Nabi, ditiup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari jauh boleh silakan, nggak ada masalah. Bahkan sekarang orang nggak mau capek-capek lagi. Ada yang ruqyah itu pakai apa namanya MP3. Dia hidupkan di HP-nya, dia tidur. Ruqyah itu berjalan sampai dia ketiduran. Ada yang meruqyah sampai begitu gitu. Ya, selagi itu ya karena apa namanya bacaan yang kita dengar jauh lebih afdal. Ya, jadi boleh saja, tidak ada masalah. Cuma ya memang lebih afdal dari dekat. Kalau nggak bisa kita ruqyah mandiri, boleh ruqyah lewat orang lain boleh. Kalau itu memang dianggap perlu. Tapi selagi masih bisa mandiri, ya silakan ruqyah mandiri, nggak ada masalah. Ruqyah seperti yang dilakukan oleh Nabi, simple. Baca Al-Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiupkan, usap ke seluruh badan. Itu bagian pada ruqyah yang diamalkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallah Ustadz. Barakallah. Insyaallah dalam dan ini yang selalu kita alami sebenarnya sehari-hari ya, insyaallah menjadi masukan buat kita semua. Baik Ustadz, ini menjelang maghrib ini insyaallah jadi kita tutup saja. Mohon dibimbing dengan doanya. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyibin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna antal alimul hakim. Allahumma innaka antas sami'u du'a'is sa'ilin fastajib du'a'ana wa tub 'alaina برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله. Sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz. Baik Ibu Bu, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakumullah Ustadz dan Ibu Bu atas kehadirannya semua ya. Insyaallah kita langsung live meeting ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.